Oke, jadi sekarang kita akan belajar sintaks-sintaks untuk membuat program Java yang lebih kompleks. Jadi yang pertama yang ingin kita sorot daripada saya memberikan Anda teorinya, kita langsung pakai contoh aja dulu ya. Jadi saya mau membuat fungsi untuk mengukur area dari suatu lingkaran. Nah, kebetulan buku panduan yang kita pakai sudah menyediakan ininya ya, apa contoh-contoh code. Jadi Anda juga bisa mencari melihat contoh-contoh code ini. Cuman sepertinya ini linknya sudah tidak berfungsi. Tahun lalu masih berfungsi, sekarang sudah tidak berfungsi. Jadi mungkin perlu di-update lagi link ini. Silakan dicoba dari yang ini adalah author-nya. Oke, jadi dengan contoh compute area tersebut, saya akan tunjukkan contoh compute area itu. Kita udah bisa mengerjakan hal yang lebih kompleks di sini ya. Yang ingin saya sorot adalah kita punya beberapa hal di sini. Saya masih punya kelas, saya masih punya main, method main. Kemudian lihat apa yang pertama kali saya lakukan. Saya mendeklar yang dinamakan, variabel yang saya beri nama radius dan area. Karena saya tahu saya akan harus menyimpan informasi ini. Jadi di sini saya bilang saya declare radius, saya declare area. Mumpung kita lagi coding, saya akan tunjukkan cara lain untuk memberi komen. Nggak harus seperti ini, tapi bisa juga. Nah, ini untuk komen multi-line ya. Jadi kalau saya berikan seperti ini, semua di bawahnya jadi komen kan. Berarti harus saya tutup lagi seperti ini. Itu ada 2 comment style yang bisa dipakai. Nah, jadi saya punya radius, saya punya area, lalu saya iseng memberikan radiusnya mau 20 aja deh. Kemudian ini matematika SMA-nya masih kuat kan ya, cara ngitung luas lingkaran. Saya benar ya, masih ingat ya. V R kuadrat benar ya. Jadi semoga saya nggak salah logiknya ya. Dan kemudian program saya akan memprint out area of the circle adalah itu. Jadi kita coba, saya compile, save dulu. Saya compile, ini bisa kelihatan lebih gede nggak? Java compute area.java. Nah, nggak ada masalah. Lalu saya jalankan Java compute area. Dan saya bisa menjalankan program saya. Luas lingkaran yang radiusnya 20 adalah sekian. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak bisa ngitung dalam kepala, tapi ya kita asumsikan benar. Nah, poin saya adalah di sini saya punya beberapa benda, yaitu nilai radius, nilai jari-jari, dan nilai area. Dan di sini saya beri nama radius dan area, jenisnya adalah double. Nah, saya boleh kan sebetulnya semua yang saya punya nama radius nih saya kasih nama jari-jari. Asalkan saya pakai nih semua untuk jari-jari, jari-jari, dan di sini. Di sini nggak apa-apa ya, tapi karena ini bukan variabelnya. Dan program saya akan tetap bisa di-compile dan tetap jalan exactly seperti yang sebelumnya. Tidak mempengaruhi jalannya program sama sekali. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan identifier. Nah, jadi program saya itu, jika saya bisa memberikan nama terhadap si benda yang tadi saya mau simpan, yaitu jari-jari. Nah, tapi saya nggak cuma ngasih nama jari-jari kan tadi, tapi saya juga memberi nama compute area, yaitu nama dari kelas yang saya buat. Nah, nama-namanya ini atau identifier ini adalah kayak Anda aja gitu. Misalkan saya nyebut Almira, itu kan identifiernya Almira. Saya panggil Lita, Cornelita itu identifiernya Lita. Jadi saya kalau memberikan nama seperti itu, saya memberi ID
atau identitas kepada suatu entitas dalam program saya. Mungkin itu berupa variabel, mungkin itu berupa nama kelas, mungkin itu berupa nama method. Di sini method kita baru main dengan method main aja ya. Tapi kalau saya mau bikin method baru, saya bisa beri identifier yang berbeda. Nah, jadi ada rule-nya sebetulnya. Saya nggak boleh memberikan nama identifier yang dimulai dengan angka. Saya nggak bisa pakai reserve word. Nanti ada beberapa list yang ini bisa di Google juga di dokumentasi Java, reserve word yang boleh dipakai. Jadi misalkan main nggak boleh dipakai dong sebagai nama identifier. Public nggak boleh dipakai karena itu adalah kata-kata yang dibutuhkan untuk reserved word di dalam programming Java. Harus dimulai dengan huruf, boleh pakai underscore, boleh pakai $sign, isinya adalah benda-benda ini, tetapi tidak boleh dimulai dengan digit, nggak boleh pakai true, false, dan null, karena itu adalah kata-kata khusus. Ukurannya boleh berapa saja, artinya jadi kalau saya mau ngasih nama jari-jari lingkaran yang ini lalalala, itu juga boleh dilakukan. Jadi kalau tadi saya beri nama jari-jari ya boleh saja, saya ganti radius seperti ini, boleh ya katanya underscore boleh. Saya pakai radius ini boleh ya karena depannya R. Nah ini akan error, nggak boleh dimulai dengan digit. For ini juga nggak boleh dipakai dong karena ini adalah kata yang khusus. Nanti kita akan lihat for itu akan dipakai untuk fungsi apa. Kenapa ini penting di dalam Java? Karena kalau kita ingat-ingat dulu waktu Anda programming Python, nama variabel yang Anda pakai itu tidak menjadi identifier dari benda yang sama. Ini bisa saya ubah-ubah, yang tadinya saya kasih nama sum variabel nilainya 42, boleh aja kok habis itu saya ubah jadi hal lain kalau di Python. Tetapi untuk Java, begitu saya mendeklar sum variabel ini namanya adalah bentuknya adalah int. Nah, ini benda ini tuh ada identitasnya. Saya nggak boleh ubah dia jadi jenis lainnya. Saya reassign value boleh, tapi saya nggak boleh mengganti tipenya. Pokoknya dia sudah jadi dia. Dia adalah suatu integer, namanya sum variabel, itu nggak boleh diutak-atik lagi. Nah, dan ini tadi kita sudah lihat di dalam contoh yang tadi saya tunjukkan, kita mendeklar variabel-variabel yang kita pakai dengan identifier yang sesuai, double radius di sini, kemudian radius sama dengan 2,5. Boleh dilakukan secara terpisah seperti contoh yang tadi saya tunjukkan, tetapi boleh juga kok langsung double radius sama dengan 2,5. Di sini tidak ada perbedaan antara dua statement ini dengan statement yang di bawah. Sama persis. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita menggunakan double radius ya untuk menghitung program kita. Apa yang terjadi kalau saya pakai suatu radius value yang besar sekali? Kita coba lihat contohnya. Oops, my bad. Misalkan jari-jari saya tadi 2/15 ya katanya disuruh cobain ya. 2/15. Nah, kalau saya jalankan program saya, nah katanya dia area of the circle of the radius is 530 sekian-sekian. Katanya sih begitu kata program saya. Akan tetapi ini bukan nilai yang benar. Karena ada batasan nih, di sini ada batasan nih ya, untuk double nih nilai yang bisa dia capai, yang bisa dia representasikan ada limit negatifnya dan limit positifnya. Jadi ini sebetulnya sudah tidak bisa dihitung untuk nilai yang melampaui batasan yang ditentukan itu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis data type yang bisa kita pakai. Tadi listnya di sini ya. Saya bisa pakai int, long, bisa pakai float dan double. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan program Anda. Butuhnya sepresisi apa.
Kemudian untuk variabel-variabel, Anda sudah tahu ya sekarang caranya kalau saya mau inisiasi int, saya mau inisiasi double, semua bisa ya. Tetapi apa yang terjadi kalau saya punya suatu keyword final? Nah, di sini coba kita revisi ya program yang tadi kita pakai. Nah, jadi katanya saya disuruh menjadikan mempunyai suatu final double pi katanya. Sama dengan 3, saya sih nggak hafal loh pi itu nilainya berapa, sorry ya. Seperti ini, gitu ya, saya punya pi. Jadinya saya di sini bisa pakai pi dan nilainya, kita compile, jangan 2.2, jangan 2 pangkat 15. Tadi katanya kan nggak boleh ya. 20. Coba kita compile, oke, no problem. Kita jalankan, kemudian dia bisa menghitung radius, menghitung area dengan radius tersebut dengan hitungan yang sama. Tetapi coba kalau saya iseng di bawah ini tiba-tiba saya punya pi mau saya reassign menjadi 7. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa dong ya, karena tadi pi yang tadi saya assign adalah variabel final variable, di mana nilai ini sudah saya tentukan, pokoknya si pi itu 3.14, saya nggak boleh ubah-ubah lagi nilai pi tersebut. Sedangkan misalkan jari-jari 20, jari-jari saya ubah jadi 7 di sini kan nggak masalah. Nggak masalah kan, dia tetap mau compile. Nah, tetapi yang enggak boleh saya lakukan adalah mengganti yang final. Cukup jelas ya kenapa nggak boleh pakai yang final. Nah, ini manfaatnya adalah ketika saya menggunakan, saya punya program yang punya nilai yang konstan. Jadi misalkan saya tahu pi kan nggak akan berubah ya, kemungkinan besar di dalam suatu konteks program, dunia program saya. Jadi akan menjadi manfaat kalau saya bisa mengkonstankan itu untuk mencegah adanya perubahan yang tidak disengaja. Oke, ini ada yang raise hand. Saya persilahkan. Tadi, sorry, udah miss, udah hilang lagi tadi. Bu. Iya. Orangnya mana? Ini... Boleh sebut nama, buka kamera dong. Saya biar lihat ngomongnya yang mana orangnya. Oke, bentar. Oke, Mikael. Ya, silahkan. Jadi ini yang sebelumnya Bu, yang balik ke slide sebelum. Nanya tentang data type. Ya, silakan. Sorry, Itu pengen lihat lagi slide-nya. Jadi kalau misal, nah yang ini, kalau misalnya kita butuh angka yang ngelebihin batas, mana yang paling gede ya? Yang paling gede siapa ya? Misalnya yang ngelebihin batas long gitu, misal kita gimana Bu jadinya? Jadi ada beberapa trik ya yang bisa dilakukan, tapi ini jatuhnya lebih ke dalam optimisasi algoritma. Jadi bisa di save dulu gitu loh dalam satu variabel, kemudian ditambahkan karena value-nya sih bisa ada, cuman nggak bisa tersimpan. Jadi mungkin harus terpisah dalam beberapa variabel yang berbeda. Cuman bagaimana supaya betul-betul bisa dikomput sebagai nilai apa adanya. Saya rasa saya ini ya pending ya, saya mau cek juga, takutnya saya salah. Rasanya memang tidak bisa disimpan lebih dari yang mampu disimpan oleh data type Java. Oh. Iya. Ya udah. Oke, Bu. Makasih. Oke, saya pending ya juga ya, takutnya saya salah, tapi harusnya tidak bisa. Jadi misalnya longnya itu 922 angka yang lebih gede dari itu tidak bisa disimpan dalam program Anda. Untuk ngakalinnya, kalau Anda mau, ya mungkin harus disimpan di dalam 2 variabel, gitu bisa dilakukan untuk mendapat nilainya ya. Tapi untuk representasi dan print out jadinya mungkin tidak bisa. Oke, saya lanjutkan lagi.
Jadi tadi ketika kita memberi nama variabel, di sini kan saya kasih nama variabelnya pi ya, pi ya, cukup jelas maksudnya apa. Area, radius, dan radius. Nah sebetulnya ada aturannya nggak sih tentang bagaimana saya kasih nama? Tadi saya kasih nama jari-jari katanya boleh kan? Saya kasih nama apa sih, lirik lagu gitu juga teorinya asalkan mengikuti kaidahnya boleh kan? Boleh, boleh saja. Tetapi ada best practice-nya, conventions-nya adalah ketika memberi nama variable method, kita mulai dengan lowercase. Jadi kalau pakai method compute area, lowercase. Tetapi untuk membedakan word-nya, katanya bisa dibesarkan untuk kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk kelas itu dibesarkan, di-capitalize, sedangkan untuk konstan kayak pi tadi kita capitalize semuanya. Pi, max, dan seterusnya bisa digunakan seperti ini. Lagi dengan cara menulis, sama halnya dengan menulis blok pakai kurung kurawal, apakah harus Bu? Tidak harus, teorinya boleh Anda pakai angka penamaan variabel apapun, boleh saja. Tetapi kita latihan best practice ya untuk memudahkan kolaborasi, debugging, dan asisten memeriksa tugas Anda. Harap mengikuti naming convention ini sebisa mungkin. Oke, nah kalau di program saya tadi, saya kan menghitung suatu area dari lingkaran ya katanya gitu kan. Tetapi saya repot banget ya kalau misalkan saya mau mengubah, saya mau ngitung lingkaran jari-jari 20, saya mau ngitung lingkaran dengan jari-jari 70, saya harus compile lagi sebelum saya bisa hitung. Saya mau ganti jari-jarinya berapa, sekarang 100, repot ya, saya harus compile lagi. Tentunya ada keinginan untuk kita bisa menerima input dari user. Jadi instead of pakai cara seperti ini, saya bisa menggunakan yang kita namakan scanner. Nah, saya akan bahas scanner. Kita akan bahas scanner lebih jelas tentang objeknya itu nanti di bagian objects and classes. Untuk sementara Anda bisa gunakan untuk dipakai saja. Jadi untuk scanner saya perlu import si scanner karena dia punyanya suatu package. Saya harus pinjem dong, saya minta scanner 1 kata saya gitu. Kemudian untuk program saya ini sebetulnya yang dikasih sama si util ini bukan scannernya sendiri tetapi blueprint atau kayak rancangan. Itu scanner itu seperti apa? Jadi di dalam program saya harus declare dulu, oh saya mau dong satu objek scanner. Di dalam program saya kasih identifier yang baru saja kita bahas, namanya input. Kemudian ini sisanya adalah initializer-nya si scanner yang pakem, Anda tinggal ikuti saja dulu. Kemudian saya harus minta ke user masukkan radiusnya. Kemudian saya punya variabel radius. Saya dapatnya dari mana? Saya dapat dari objek input saya, tadi scanner saya minta nilai double. Jadi kalau di program ini, saya sekarang punya compute area with console input. Saya compile, kemudian saya jalankan, jangan yang ini, with console input, dia akan minta masukkan number untuk radius, misalkan 8. Dia bisa menghitung areanya berapa. Saya bisa ganti nilainya 70, dia bisa ngitung. Jadi lebih friendly, saya nggak perlu compile setiap kali untuk menerima inputnya. Nah, ini adalah keterangannya. Nanti kalau setelah kuliah ini Anda sudah bisa download slide ini di Skele dan Anda bisa baca lebih detail bagaimana caranya. Nah, kalau di program yang tadi saya lakukan, saya mengambil next double karena saya mau menyimpan nilai input dari user sebagai
nilai double. Tapi kayak tadi kan kita sudah belajar bahwa tidak hanya double ya yang bisa kita pakai untuk menyimpan informasi, dan nggak hanya double juga yang bisa diekstrak atau dimintakan dibaca oleh si scanner. Jadi scanner juga bisa minta byte, bisa minta short, bisa minta int, dan seterusnya tergantung dengan kebutuhan Anda. Yang perlu diperhatikan adalah kalau saya maunya next int, ya saya harus nyimpen di dalam variabel yang tipenya int. Kalau saya mau double, ya saya harus nyimpen dia dengan variabel yang jenisnya double. Apa yang terjadi kalau saya nggak nurut? Nah, coba misalkan di sini kan saya pakai next double ya, dia nyimpen sebagai double. Nah, kalau ini next int, saya berarti bacanya integer ya. Saya simpan sebagai double. Bisa nggak ya? Bisa. Kenapa bisa? Karena integer itu lebih sempit daripada radius. Nggak apa-apa. Jadi integernya itu akan dibaca sebagai radius. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Saya bacanya next double, saya simpan sebagai int. Dia nggak bisa, karena integer itu kan integer, bulat ya, bilangan bulat 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini dia baca double. Dia akan anggap ini error karena kalau saya punya nilai double misalnya 7,2, ketika saya simpan ke dalam variabel integer, dia pasti akan melakukan pembulatan dan ini bisa terjadi error. Kalau sebaliknya nggak masalah, karena tadinya misalnya integer nilai bulat disimpan sebagai double, misalnya 7 jadi 7,0, itu kan jadi nggak masalah. Jadi saran saya untuk pembacaan atau penyimpanan variabel, lebih baik untuk mencegah adanya error atau kebingungan data type, itu lebih baik sesuaikan. Kalau lagi baca int, maka simpan sebagai int. Konversi bisa kamu lakukan di step-step selanjutnya di dalam program. Oke, kalau saya sudah punya angka, tadi kita udah ngitung radius ya, saya pakai perkalian, saya boleh pakai yang lain-lainnya ini semua ya. Saya nggak jelasin ulang ya apa itu penjumlahan pengurangan, itu bagian matematika. Ini adalah beberapa operator numerik yang bisa kita pakai. Yang penting untuk Anda ketahui adalah precedence-nya. Jadi untuk ketika Anda belajar matematika sudah tahu ya bahwa perkalian pasti mendahului pengurangan dan seterusnya. Tetapi kan nggak cuma jumlah kurang kali bagi ya, tapi banyak ya. Jadi di sini adalah precedence dari semua operator-operator yang dapat digunakan dalam menyatakan statement matematika. Nah, untungnya buat programming Anda nggak disuruh ngafalin ini kok. Dan saya juga nggak akan pernah mengeluarkan soal ujian yang nanyain Anda addition itu precedence keberapa. Nggak perlu dihafal ya. Yang penting Anda tahu bahwa ada precedence, ada logic yang ada di sini. Jadi tentunya ya perkalian akan lebih dulu daripada pengurangan. Ini sudah tahu ya dari matematika gitu. Jadi silahkan Anda cek sendiri. Ini juga ada di dokumentasi Java, bisa di Google sendiri juga. Bu, mau nanya Bu. Oh boleh, silahkan. Untuk pangkat gimana ya Bu? Halo, tes. Di sini nggak ada ya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada di sini. Oke, karena untuk pangkat di Java kayaknya harus pakai kelas math. Jadi nanti kita akan ada nanti di sana. Di sini belum ada ya kayaknya ya? Belum ada kan ya? Pangkat iya, belum ada ya. Karena notasi operator, saya tolong dikoreksi ya, mungkin Lita lebih tahu dari saya. Kalau saya dikoreksi kalau saya salah, sepertinya pangkat itu nggak bisa dilakukan apa adanya. Karena lihat nih, simbol yang biasa kita pakai buat pangkat yang mana sih? Yang ini kan ya, biasanya ya. Nah ini kepake buat bitwise OR. Jadi untuk ngitung pangkat nanti ada methodnya sendiri. Jadi kan udah jelas ya kalau method kan berarti ada kurungnya kan, pasti duluan kan dia dihitungnya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya, Christopher ya tadi yang nanya ya.
nanti kita akan masuk ke math, kelas math. Oke, Bu. Oke. Oke, jadi urutannya seperti ini untuk operator yang dapat digunakan dalam statement-statement Java. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini mah gampang, cuman plus minus ya. Jadi Anda bisa cek sendiri apakah benar. Intinya Anda perlu tahu mana yang akan dibaca, yang akan dilakukan dulu oleh Java. Oke. Kemudian untuk operator tidak hanya seperti ini. Nah, ini kan standar ya, area sama dengan radius kali pi. Tetapi saya juga bisa menyatakan itu dengan menggunakan augmented operators. Nah, lihat nih. Jadi plus sama minusnya digabungin gitu. Ini ekuivalennya dengan I sama dengan I tambah 8. I sama dengan I minus 8, jadinya seperti ini untuk perkalian juga, untuk pembagian juga. Jadi saya bisa menerjemahkan statement yang di atas ini menjadi seperti ini. Ini bermanfaat ketika nanti kita mungkin dalam program ingin melakukan suatu operasi berulang dan dengan variabel diulang-ulang. Jadi biasanya sih kalau dilakukan, misalnya saya melakukan penjumlahan secara iteratif, nah akan lebih memudahkan kalau saya gunakan ini. Jadi area ini sama dengan area kali radius. Gitu. Ini adalah opsi yang bisa Anda pakai. Selain itu, kita juga memiliki operator increment dan decrement, dan ini tidak ada di Python. Logo ini artinya tidak ada, ekuivalennya tidak ada di Python. Jadi ini bisa dilakukan untuk biasanya untuk counter ya, sepertinya sering dipakai untuk counter. Jadi kalau saya punya suatu variabel nih int j sama dengan plus 1, misalnya mulainya i itu 1 ya. Nah, di sini saya akan menaikkan tidak hanya J-nya, tetapi juga si I-nya seperti ini. Nah, jadi silahkan Anda cek untuk operasi yang di atas sini, beda ya yang akan terjadi antara statement print line yang satu dan print line yang kedua. Karena di sini lihat bahwa ini adalah pre-increment dan ini adalah post-increment. Si I kita ini nilai asalnya 2. Jadi kalau saya masukkan di sini dia akan di-increment duluan, baru dia dioperasikan dengan teman-temannya, dengan sisa dari operatornya. Jadi kalau di dalam fungsi ini harusnya sih beda keluarannya, kalau yang atas itu 3,5, sedangkan yang bawah itu 4. Nanti silahkan dicek ya, apakah ini benar dari yang saya hitung, harusnya sih benar. Nah, tadi saya sudah sempat sebut ya, ketika kita gunakan scanner, kalau saya mau baca double dan disimpan sebagai int, Java akan mengingatkan saya bahwa ini mungkin ada informasi hilang. Karena double 7,2 akan disimpan sebagai int 7. Saya kehilangan informasi. Nah, tetapi sebetulnya bisa aja kan namanya ganti type di dalam program, itu dalam Python juga bisa kita ganti type. Jadi misalkan saya mau melakukan type casting, nah jadi di sini saya bisa aja implicit. Nah, 3 yang saya feed ke sini kan 3 ini adalah integer ya. Tetapi kalau disimpan sebagai double D, nggak masalah. Karena type-nya type widening. Tadi saya sudah sebut tentang double dan int di scanner. Sedangkan kalau misalkan saya berikan kurung seperti ini, saya secara eksplisit mau mengcast, oh ini saya tahu kok 3.0 itu adalah double, tetapi nggak apa-apa mau saya simpan sebagai integer. Secara eksplisit saya berikan seperti ini, type narrowing. Nah, tetapi Anda perlu tahu bahwa kalau ini dilakukan, nilai fraction ini akan dihilangkan.
sorry, tadi saya bilang dibulatkan ya, bukan dibulatkan tetapi akan hilang. Jadi 3.9 juga akan disimpan menjadi 3. Dan ini range yang dapat direpresentasikan beda ya. Jadi byte lah yang paling kecil ya, range yang bisa direpresentasi, short makin gede yang bisa direpresentasi, dan seterusnya hingga ke double. Oke, kita kalau begitu saya penasaran nih, saya beneran nggak tahu nih. Apakah kalau begitu mungkin saya lakukan explicit casting di sini? Nah, di sini kan saya lagi baca dari scanner, saya minta nilai double. Kemudian tetapi saya maunya nyimpen sebagai integer. Apakah bisa saya lakukan explicit casting seperti ini? Saya genuinely nggak tahu nih, kita ngecek sama-sama. Saya lupa bisa atau enggak. Coba saya javak, compute area with console input. Oh, ternyata boleh. Jadi kalau saya eksplisitkan untuk type narrowing seperti ini, programnya nggak masalah. Tetapi kalau saya nggak pakai explicit casting seperti ini, programnya akan ngasih tahu saya, awas hati-hati nilainya akan berubah loh. Oke, jadi ya apakah perlu dipakai? Ya tergantung Anda perlunya pakai buat apa. Sorry, sebentar. Apakah program Anda memang butuh butuhnya integer instead, mungkin menyimpan memori, ya mungkin aja perlu dilakukan. Anda bisa lakukan dengan seperti yang Anda mau. Oke, sampai di sini saya akan pause lagi. Apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Yang mana nih? Boleh sebut nama, buka kamera juga boleh. Mana yang bunyi nih? Oke, Bu. Gitu deh ya, kalau mau nanya, nyalain kamera, saya biar lihat mukanya yang mana. Oke, Zeta ya, silahkan. Iya, betul, Bu. Sebentar, biar terlihat. Izin bertanya, Bu. Perbedaannya unary dengan increment or decrement itu apa ya, Bu? Wait, gimana unary dengan? Increment or decrement? Unary kan intinya suatu operator yang berlaku pada satu variabel kan? Ya. Bedanya tuh gimana? Ini kan? Iya, Bu. Kalau unary kan kalau dari simbolnya tuh cuma misalkan kalau di sini incrementnya plus i. Kalau unary kan plus i saja, Bu. Nah, itu perbedaannya apa ya, Bu? Oh, oke. Jadi kalau plus i itu kamu perlu sesuatu di depannya. Nah, kalau jadi misalnya kalau plusnya cuma satu, itu nggak bisa diberlaku. Itu bukan unary operator. Dia nggak bisa diterapkan kepada satu variabel saja. Jadi gini, saya pakai contoh aja deh ya. Kita pakai si hello.java, saya utak-atik. Jangan deh. Hello.java-nya saya utak-atik ya. Jadi kalau misalkan saya punya double i gitu ya, saya punya double i sama dengan 1 deh, gitu kan. Nah, si increment decrement adalah fungsi both increment dan decrement adalah fungsi unary. Maksudnya unary di sini adalah saya nggak perlu temennya i, saya pakai i sendiri gini juga bisa. Jadi kayak gini, terus saya system out.println i gitu kan, bisa dong ya harusnya. Coba Java hello, harusnya i saya nilainya 2 nih, harusnya 2 gitu kan. Jangan pakai double deh, pakai int nanti ya. Kalau saya pakai min juga harusnya jalan nih, 0 harusnya, ya kan. Nah, kalau misalnya saya taruh di depan, harusnya sih tetap jalan.
gitu kan. Nah, tetapi kalau saya cuma mau pakai 1 gitu kan, maksudnya zeta kan tadi ya, pakai 1 di depan gini kan. Iya betul Bu. Nah, ini nggak jalan nih, karena dia nggak bisa sendirian dengan si I. Nggak bisa, ini bukan statement. Nah, kalau saya cuma pakai 1 ya dia adalah suatu pernyataan atau operator minus biasa gitu. Jadi misalkan saya mau punyanya 2 minus I gitu. Jadi ini bisa dilakukan walaupun nggak keprint ya, walaupun nggak keprint. Ini juga bukan statement karena ini saya perlu nge-sign dong dia kemana int J sama dengan 2 minus 1. Saya kayak gini. Nah, ini baru jalan kan? Nah, ini baru jalan. Jadi kalau cuma sendirian itu tidak bisa diterapkan hanya pada 1. Oh, maksud kamu jadi nilai minus dong ya? Gitu bukan? Iya Bu. Oh, oke. Sorry, my bad. My bad, saya salah paham. Oke, jadi untuk jadi nilai minus bedanya adalah kalau ini ya nilai minus. Jadi misalnya ini 10 ya, mulainya di 10. Kalau cuma minus, dia jadinya berapa nih, zeta? Harusnya, Harusnya menurut 9 Bu. kamu. Kalau I-nya maksudnya itu, harusnya min outputnya apa 10. nih? Min 10, ya kan? Ya. Ya kan? Nah, tetapi kalau seperti ini, dia jadinya berapa harusnya tadi? Kalau dari contohnya 9 tadi. ya. 9. 9 tuh. Oh, oke. Dia Berarti berkurang 1. kalau misalkan minnya itu nggak di declare tapi langsung di output juga bisa Bu ya, jadi min J gitu. Bisa. Jadi tar lu. Jadi jangan pakai J lagi justru kan? Pakai ini kan maksud kamu? Iya, I gitu kan? min I gitu ya. Bisa, tetapi yang akan keluar berarti minus 10 kan di sini. Kan? Tetapi kalau minus Jadi 9. dia akan jadi 9. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke, maaf ya, saya salah ngerti tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lainnya? Ups. Belum ada? Yakin? Oke. Kalau gitu sekarang di jam saya 8.56 ya. Kita istirahat dulu ya, capek kan semuanya. Saya mau minum dulu juga. Jam 9 pas kita mulai selanjutnya break singkat 4 menit ya. Sampai ketemu lagi.